Pernahkah kamu menyadari bahwa satu ledakan emosi yang tak terkendali mampu menghancurkan sesuatu yang kamu bangun selama bertahun-tahun? Satu kalimat yang terucap saat marah, satu keputusan yang diambil saat tersinggung, satu detik ketika amarah menguasai akal. Dan setelah semuanya terjadi, barulah kita sadar, bukan orang lain yang mengalahkan kita, tapi diri kita sendiri. Dalam ajaran leluhur Jawa kuno, emosi bukan musuh. Ia adalah tenaga, ia adalah api, dan seperti api, ia bisa menghangatkan kehidupan atau membakar seluruh rumah batin kita. Orang Jawa tidak pernah mengajarkan untuk membunuh amarah, menekan kesedihan, atau mematikan rasa kecewa. Mereka mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, mengendalikan rasa, mengendalikan rasa tanpa kehilangan kesadaran. Ada sebuah pandangan tua yang tersembunyi dalam suluk-suluk dan petuah para sepuh. Manusia yang belum mampu menguasai emosinya disebut durung jumeneng, belum benar-benar berdiri sebagai manusia seutuhnya. Karena dalam pandangan kebatinan Jawa, ukuran kedewasaan bukan usia, tapi kemampuan menahan gelombang dalam dada. Ilmu ini tidak diajarkan secara sembarangan. Ia diwariskan dalam simbol, tembang, dan laku. Mengapa? Karena mengendalikan emosi bukan sekadar teknik psikologi. Ini adalah proses penyelarasan antara nafsu, akal, dan kesadaran ruhani. Jika salah memahami, orang bisa terjebak dalam penekanan diri. Jika benar memahami, seseorang bisa menjadi tenang bahkan di tengah badai. Di video ini, kita akan membongkar rahasia pengendalian emosi menurut ilmu Jawa kuno, mulai dari akar filosofinya, simbol-simbol tersembunyinya, hingga cara menerapkannya dalam kehidupan modern yang penuh tekanan. Kita akan melihat bagaimana leluhur kita memahami kemarahan, iri, takut, dan sedih, bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai gerbang menuju kedewasaan batin. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap melihat emosimu bukan sebagai beban, tapi sebagai kunci kebangkitan kesadaran? Jika iya, mari kita mulai membuka lapisan pertama dari ilmu yang telah lama tersembunyi ini. Untuk memahami bagaimana leluhur Jawa mengendalikan emosi, kita harus mundur jauh ke masa ketika ilmu tidak ditulis untuk dipamerkan, tetapi disimpan dalam laku dan simbol. Dalam naskah-naskah seperti Serat Wedatama karya Mangkunegara IV, tersirat ajaran tentang eling lan waspodo, ingat dan waspada. Bukan sekedar sadar secara intelektual, tetapi sadar dalam setiap gerak batin. Emosi dalam pandangan ini bukan sesuatu yang harus dihapus, melainkan dijaga agar tidak menguasai kesadaran. Begitu pula dalam serat Wulangreh yang dinisbatkan kepada Paku Buwono IV. Di sana dijelaskan bahwa manusia harus mampu menahan hawa nafsu agar tidak menjadi budak dorongan dalam dirinya sendiri. Namun menariknya, ajaran ini tidak pernah menyuruh untuk membenci nafsu. Nafsu dipahami sebagai bagian dari struktur diri manusia, sebuah tenaga yang jika diarahkan akan menjadi kekuatan. Filosofi Jawa kuno memandang manusia sebagai pertemuan antara jasad, rasa, cipta, dan cahaya kesadaran. Emosi berada di wilayah rasa, wilayah yang sangat halus dan sangat kuat. Rasa inilah yang bisa mengangkat manusia menuju kejernihan atau menjatuhkannya ke dalam kebutaan batin. Mengapa ilmu ini tidak diajarkan secara vulgar? Karena pengendalian emosi bukan sekedar pengetahuan, ia adalah kedewasaan. Dan kedewasaan tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh melalui pengalaman, keheningan, dan pengamatan diri. Leluhur Jawa memahami bahwa jika ilmu ini diberikan kepada orang yang masih dikuasai ego, maka ia akan menggunakannya untuk menekan orang lain, bukan menata dirinya sendiri. Ada pula pengaruh tasawuf yang menyatu dalam kebatinan Jawa. Konsep penyucian diri, pengendalian hawa nafsu, dan kesadaran akan kehadiran ilahi dalam batin memberi warna yang sangat kuat pada cara orang Jawa memandang emosi. Bukan dengan ledakan, bukan dengan pelarian, tetapi dengan penjernihan. Di masa lalu, seorang calon pemimpin, kesatria, atau bahkan penasihat kerajaan tidak hanya diuji keberaniannya, ia diuji kesabarannya. Karena bagi leluhur Jawa, orang yang mudah marah adalah orang yang mudah dikendalikan, dan orang yang mudah dikendalikan tidak pantas memegang kendali. Namun seiring waktu ilmu ini tereduksi.
Ia dianggap sebagai sikap nerimo, yang salah dipahami sebagai pasrah tanpa daya. Padahal, nerimo ing pandum bukan berarti menyerah. Itu adalah kemampuan menerima dengan sadar, lalu bertindak tanpa dikuasai gejolak. Inilah ironi zaman modern. Kita diajarkan cara mengekspresikan emosi, tetapi jarang diajarkan cara memimpin emosi. Kita diberi kebebasan berbicara, tetapi tidak dilatih untuk menimbang rasa sebelum berbicara. Ilmu Jawa kuno tidak menolak emosi. Ia mengajak kita mengenali struktur terdalamnya. Karena di balik amarah ada luka, di balik iri ada kekosongan, di balik ketakutan ada ketidaktahuan akan hakikat diri. Dan untuk masuk lebih dalam, kita harus mulai memahami apa sebenarnya emosi itu dalam struktur batin manusia menurut pandangan Jawa. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti ajaran ini tentang bagaimana rasa bekerja, bagaimana ia membentuk realitas, dan bagaimana manusia bisa berdiri sebagai penguasa atas dirinya sendiri, bukan tawanan gelombang batin. Sekarang kita masuk ke inti ajaran. Dalam pandangan ilmu Jawa kuno, emosi bukan sekedar reaksi psikologis. Ia adalah getaran rasa yang muncul ketika batin bertemu dengan kenyataan. Dan disinilah letak rahasianya. Bukan kenyataan yang membuat kita marah, tetapi cara rasa kita menafsirkan kenyataan itu. Bayangkan batinmu seperti danau. Ketika angin bertiup pelan, permukaannya beriak lembut. Tapi ketika badai datang, airnya bergelora, keruh, bahkan meluap. Emosi adalah riak dan gelombang itu. Namun, apakah danau pernah kehilangan kedalamannya hanya karena permukaannya berguncang? Tidak. Begitu pula manusia. Masalahnya bukan pada munculnya gelombang. Masalahnya adalah ketika kita mengira bahwa gelombang itulah diri kita. Leluhur Jawa kuno menyebut kondisi ini sebagai kesirep rasa, ketika kesadaran tertutup oleh dorongan emosi. Saat marah, kita merasa amarah itu adalah kebenaran. Saat tersinggung, kita merasa harga diri kita benar-benar diinjak. Padahal, dalam ilmu batin, itu hanyalah lapisan luar. Ada satu konsep penting, ngeli tanpa keli, mengalir tanpa hanyut. Artinya, kamu boleh merasakan marah, tapi jangan sampai marah itu menyeret akal dan keputusanmu. Kamu boleh merasa sedih, tapi jangan biarkan kesedihan menentukan arah hidupmu. Bagaimana caranya? Langkah pertama bukan menahan, bukan menekan, tapi menyadari sebelum bereaksi. Orang Jawa kuno melatih ini melalui diam. Bukan diam karena takut, tapi diam untuk memberi ruang antara rasa dan tindakan. Dalam ruang itulah kesadaran bekerja. Karena emosi selalu ingin cepat, kesadaran selalu tenang. Emosi berkata, balas sekarang. Kesadaran berbisik, tunggu, lihat lebih dalam. Disinilah perbedaan antara orang yang dikuasai rasa dan orang yang memimpin rasa. Leluhur memahami bahwa dalam diri manusia ada dorongan-dorongan yang jika tidak dijaga akan menjadi liar. Amarah yang tak terkendali, keinginan yang tak berbatas, iri yang menggerogoti. Semua ini bukan musuh, tapi jika tidak diarahkan, ia menjadi api tanpa tungku. Maka pengendalian emosi dimulai dari pengenalan diri. Setiap kali kamu marah, tanyakan dalam diam, apa yang sebenarnya terluka? Setiap kali kamu iri, tanyakan, bagian mana dari diriku yang merasa kurang? Setiap kali kamu takut, tanyakan, apakah ancaman ini nyata atau hanya bayangan dalam pikiranku? Ilmu Jawa tidak mengajarkan reaksi cepat. Ia mengajarkan tanggap rasa, kepekaan terhadap gerakan halus di dalam dada sebelum ia menjadi badai. Ada satu latihan sederhana yang diwariskan secara lisan. Ketika emosi naik, turunkan pandangan, atur nafas, dan rasakan detak jantung. Kembalikan perhatian ke tubuh, karena tubuh selalu berada di saat ini. Emosi sering hidup di masa lalu atau masa depan. Mengapa ini penting? Karena emosi yang tidak dikendalikan akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk watak, dan watak menentukan takdir. Namun di balik semua ini, ada lapisan yang lebih dalam lagi. Emosi bukan hanya tentang reaksi terhadap dunia luar. Ia berkaitan dengan struktur nafsu dan kesadaran yang lebih halus dalam diri manusia. Dan di bagian berikutnya,
kita akan masuk lebih jauh, membahas tentang lapisan nafsu dalam pandangan Jawa, paradoks antara menahan dan melepaskan, serta rahasia terdalam tentang bagaimana seseorang bisa tetap tenang, bahkan ketika dunia di sekelilingnya runtuh. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apa itu emosi, tapi bagaimana kita memimpinnya dalam kehidupan nyata. Ilmu Jawa Kuro tidak berhenti pada teori. Ia selalu kembali pada laku. Praktik yang dijalani bukan hanya dipahami. Langkah pertama adalah membangun jarak antara rasa dan reaksi. Di dunia modern, semuanya serba cepat. Pesan masuk, komentar pedas, tekanan pekerjaan, konflik keluarga. Respons kita pun sering secepat kilat. Namun, disinilah letak jebakannya. Setiap reaksi spontan memperkuat kebiasaan lama. Mulailah dengan satu disiplin sederhana. Tunda reaksi. Jika marah karena pesan seseorang, jangan langsung membalas. Jika tersinggung oleh ucapan, jangan langsung memotong pembicaraan. Berikan jeda. Tarik napas dalam. Rasakan tubuh. Sadari detak jantung. Dalam 10-20 detik itu, kamu sedang memindahkan kendali dari emosi ke kesadaran. Langkah kedua adalah mengenali pola pribadi. Setiap orang memiliki pemicu berbeda. Ada yang sensitif terhadap penghinaan. Ada yang terpancing jika merasa diremehkan. Ada yang meledak saat merasa tidak dihargai. Catat dalam batinmu. Situasi apa yang paling sering memancing emosimu? Karena pengendalian bukan tentang menghadapi semua hal sekaligus. Ia tentang memahami titik lemah diri sendiri. Langkah ketiga adalah mengolah energi emosi menjadi tindakan bernilai. Marah karena ketidakadilan, gunakan energi itu untuk memperbaiki sistem, bukan menyerang pribadi. Kecewa karena dikhianati, gunakan rasa itu untuk memperkuat batasan dan kebijaksanaanmu. Takut gagal? Ubah ketakutan itu menjadi disiplin dan persiapan. Inilah transformasi. Api yang tadinya membakar, kini menjadi tenaga penggerak. Namun, ada satu jebakan besar. Merasa diri sudah tenang, tapi hanya mati rasa. Ini berbeda. Tenang adalah sadar penuh, tapi tidak reaktif. Mati rasa adalah tidak peduli karena lelah atau terluka. Ilmu Jawa menekankan keseimbangan. Tetap peka, tapi tidak rapuh. Tetap tegas, tapi tidak kasar. Tetap lembut, tapi tidak lemah. Dalam keluarga, pengendalian emosi menjaga kehormatan hubungan. Satu kalimat keras yang tak perlu bisa meninggalkan luka bertahun-tahun. Dalam pekerjaan, stabilitas rasa membuatmu dipercaya. Di media sosial, kemampuan menahan diri membuatmu tidak terseret arus provokasi yang tak ada ujungnya. Dan yang paling penting, dalam kesendirian. Karena musuh terbesar bukan orang lain, tapi dialog di dalam kepala sendiri. Rasa marah yang diulang-ulang dalam pikiran. Skenario balasan yang terus diputar. Disinilah latihan sejati terjadi. Setiap kali pikiran mulai membangun amarah, kembalikan pada satu pertanyaan. Apakah ini memperkuat diriku atau melemahkanku? Jika melemahkan, lepaskan. Pelan-pelan kamu akan merasakan perubahan. Tidak lagi mudah terpancing, tidak lagi gelisah karena opini orang, tidak lagi hancur oleh kritik. Kamu menjadi pusat yang stabil di tengah dunia yang tidak stabil. Dan ketika seseorang mampu mengendalikan emosinya, ia bukan hanya menjaga kedamaian pribadi, ia sedang membangun kewibawaan batin yang tak bisa dibeli, tak bisa dipaksakan, dan tak bisa dirampas. Namun, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Karena pengendalian emosi pada akhirnya bukan hanya tentang menjadi tenang, tapi tentang mengenal siapa dirimu yang sebenarnya di balik semua gelombang rasa itu. Dan di bagian terakhir, kita akan merangkum rahasia ini dan melihat apa makna terdalam dari menjadi manusia yang benar-benar jumenang. Pada akhirnya, pengendalian emosi bukan sekadar tentang menahan marah. Ia adalah perjalanan menuju kedaulatan diri. Kita telah melihat bagaimana leluhur Jawa memahami emosi bukan sebagai musuh, tetapi sebagai tenaga.
Kita menyelami bagaimana rasa bekerja, bagaimana nafsu bisa menjerat atau justru mematangkan jiwa. Kita memahami bahwa menekan bukanlah solusi, mengolah adalah kuncinya. Bahwa diam bukan kelemahan, ia adalah ruang bagi kesadaran untuk mengambil alih. Orang yang belum mampu mengendalikan emosinya akan selalu hidup dalam reaksi. Orang yang telah memimpin emosinya hidup dalam pilihan. Inilah makna sejati dari jumeneng, berdiri tegak sebagai manusia yang utuh, tidak goyah oleh pujian, tidak runtuh oleh hinaan, tidak dikendalikan oleh keadaan. Ia tidak mematikan rasa, tetapi menjernihkannya. Bayangkan jika setiap keputusan dalam hidupmu lahir bukan dari amarah sesaat, tapi dari kejernihan. Bayangkan jika setiap konflik kau hadapi dengan kestabilan batin. Bayangkan jika tidak ada lagi orang yang bisa dengan mudah memancing emosimu. Itulah kebebasan yang sesungguhnya. Namun perjalanan ini tidak instan. Ia membutuhkan latihan, kejujuran pada diri sendiri, dan keberanian untuk melihat luka batin yang selama ini tersembunyi di balik kemarahan atau kesedihan. Mungkin setelah video ini, kamu akan mulai lebih peka pada setiap gelombang dalam dadamu. Mungkin kamu akan mulai memberi jeda sebelum bereaksi. Dan mungkin perlahan-lahan kamu akan menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan pada seberapa keras kamu bersuara, tapi seberapa dalam kamu mampu tenang. Sekarang aku ingin bertanya padamu, selama ini siapa yang sebenarnya memegang kendali dalam hidupmu? Kesadaranmu atau emosimu? Jika kamu merasa ilmu ini membuka sudut pandang baru, tuliskan di kolom komentar pengalamanmu tentang mengendalikan emosi. Bagikan pandanganmu, karena perjalanan batin selalu lebih kuat ketika dibagikan dengan kesadaran. Dan jika kamu ingin terus menggali rahasia-rahasia kebijaksanaan leluhur yang jarang dibahas secara mendalam, pastikan kamu tetap bersama di sini. Karena semakin dalam kita mengenal diri, semakin dekat kita pada ketenangan yang tak tergoyahkan.